Welcome back to my YouTube channel. Dan hai, aku Sasa. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit banyak tentang self development. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, aku akan menyebutkan dulu nih kira-kira apa aja sih topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, yang pertama aku akan membahas tentang definisi self development, kemudian yang kedua manfaat self development, kemudian yang ketiga contoh self development, dan yang terakhir atau yang keempat cara melakukan self development. Nah, masuk ke topik yang utama yaitu definisi self-development. Kira-kira apa sih self-development itu? Nah, jadi self-development atau pengembangan diri merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran diri, potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuan. Jadi tujuannya adalah agar kualitas hidup menjadi lebih maju. Nah, dan self-development ini cukup penting ya teman-teman untuk mengejar kualitas hidup yang lebih oke untuk diri kita sendiri tentunya. Nah, jadi jika kita menerapkan self-development itu artinya kita sedang menjauhi atau berusaha menjauhi hal-hal yang buruk dan tentunya mendekati hal-hal yang baik. Setiap individu pasti punya perspektif sendiri nih dalam mengartikan kualitas hidup. Ada yang mengartikan dari sisi perspektif spiritual maupun finansial. Hal ini karena setiap individu pasti punya dan berada pada tingkat pengembangan diri yang cenderung berbeda, sehingga kebutuhan akan pengembangannya juga pasti berbeda. Ada individu yang membutuhkan self-development terkait karir seperti pekerjaan dan jabatan. Kemudian ada juga yang membutuhkan self-development terkait kemampuan dan bakat seperti public speaking-nya, bidang keseninya, bidang olahraga, dan semacamnya. Lalu ada juga yang membutuhkan self-development terkait kondisi keuangan atau finansialnya. Nah, tapi di balik itu semua, tetap aja nih, tujuan utama seorang individu melakukan atau menerapkan self-development adalah berusaha untuk memperbaiki diri dan berkembang menjadi versi terbaik dirinya sendiri dibandingkan yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat melakukan self-development. Nah, ini jangan dianggap remeh ya. Self-development ternyata memiliki banyak sekali manfaat loh, di mana nantinya manfaat ini juga akan memberikan dampak positif terhadap diri kita. Lalu, apa aja sih manfaat dari melakukan self-development? Nah, yang pertama, membuka peluang baru. Kalian ngerti nggak sih jika melakukan self-development dapat membuka peluang baru, di mana peluang ini akan datang secara tak terduga dan tanpa direncanakan. Nah, dan menariknya lagi, ketika peluang tersebut tiba, kita sudah dalam posisi siap. Nah, sebagai contoh nih, ketika kita ingin masuk ke Universitas A, di mana semua membutuhkan kesiapan ekstra, dan kita tentu belajar secara konsisten agar bisa masuk ke dalam universitas tersebut. Nah, tentunya pada saat ujian masuk universitas tersebut, kita sudah memiliki bekal. Artinya, self-development bisa memberikan kita peluang yang lebih baik dan penuh dengan kesiapan. Dan selanjutnya yang kedua, membuat diri memiliki versi terbaiknya. Banyak nih orang-orang yang mengira bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain bisa mengetahui siapa yang paling baik. Padahal hal tersebut bisa dibilang tidak bisa dibandingkan. Artinya, setiap orang punya versinya untuk menjadi yang terbaik. Bahkan waktu dan proses untuk menjadi versi terbaik tersebut juga berbeda-beda. Nah, disinilah manfaat dari self-development, di mana seseorang akan lebih mudah memahami, mengetahui, dan menerima apa yang ada di dalam dirinya. Nah, dengan 3 hal tersebut, seseorang bisa mengetahui versi terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Tahu gak sih bahwa meningkatkan rasa percaya diri juga bisa dibantu dengan adanya self-development loh, dimana orang akan lebih percaya terhadap apa yang ia miliki sendiri tanpa rasa takut untuk mengekspresikannya. Banyak orang merasa malu terhadap kemampuannya, namun dengan adanya bantuan dari self-development ini, banyak orang sudah mulai bisa menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Nah, hal inilah yang bisa membuat seseorang memiliki rasa percaya diri lebih.
Nah, selanjutnya cara melakukan self-development. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika setiap orang itu berbeda-beda, tentu kebutuhan pengembangannya juga berbeda-beda. Tetapi secara garis besar ada nih beberapa cara untuk melakukan pengembangan diri. Nah, tapi sebelumnya perlu teman-teman ketahui nih, meskipun ada cara yang bisa dilakukan, kita juga perlu tahu jika melakukan self-development perlu proses. Semua perlu tahapan dan waktu yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Jadi, apa aja sih cara yang bisa dilakukan untuk pengembangan diri? Nah, yang pertama, kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri adalah proses yang melibatkan pemahaman mendalam tentang siapa sih kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita bereaksi terhadap berbagai situasi dan tantangan di dalam hidup. Nah, ini melibatkan refleksi introspeksi, pengakuan atas kekuatan dan kelemahan kita, serta kesadaran akan tujuan hidup. Nah, mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pengembangan diri dan dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, yang kedua, kenali tujuan hidup secara pasti. Jadi, ketika kita melakukan self-development, kita harus benar-benar tahu nih, kira-kira apa sih yang sebenarnya kita inginkan di dalam kehidupan ini. Karena tujuan hidup yang sudah pasti akan membuat perencanaan yang sudah kita rencanakan akan semakin matang. Nah, rencana serta langkah-langkah yang kita lakukan ini juga akan mendekatkan kita terhadap apa yang memang ingin kita capai di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, selalu belajar. Nah, belajar tidak hanya tentang mata pelajaran saja, tetapi juga tentang kehidupan. Nah, dengan belajar, tentu kita mengambil hal-hal positif dari apa yang sudah kita lakukan. Dan tentunya agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang keempat, suka membaca. Nah, pada poin ini ada hubungannya nih dengan poin sebelumnya, di mana dengan membaca adalah bagian dari belajar itu sendiri. Dengan membaca, maka pengetahuan serta wawasan kita akan menjadi semakin luas. Nah, ketidaktahuan kita akan terjawab nih ketika kita akan membaca terkait dengan apa yang ingin kita ketahui. Dan kemudian yang kelima, dan ini adalah poin yang terakhir, yaitu mencoba hal baru. Nah, contoh mudahnya adalah dengan mencoba pekerjaan sampingan. Mencoba untuk melakukan pekerjaan sampingan dari pekerjaan pokok adalah salah satu cara untuk melakukan self-development. Nah, di mana nantinya lewat pekerjaan di luar pekerjaan utama ini akan bisa mengembangkan kemampuan dan potensi dalam diri kita. Nah, dan akan lebih baik jika pekerjaan yang kita pilih adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Nah, selanjutnya memasuki topik yang terakhir, saya akan menjabarkan contoh-contoh dari self-development agar kalian memiliki gambaran sehingga mudah untuk memulai dan menerapkan self-development di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada self-development untuk mengenal, memahami, dan menerima diri apa adanya. Nah, pertama dan paling utama yang perlu kalian capai guna menjadi individu yang lebih baik dan berkembang adalah mengenal, memahami, serta menerima diri secara apa adanya. Nah, sebagai contoh, kita perlu memahami bahwa perkara apa saja sih yang seringkali menghasut dan menjerat rasa emosi kita, lalu apa saja perkara yang bisa membuat kita tenang, bahagia, dan tentram. Nah, apa saja yang perlu dihindari dan dihilangkan dari kebiasaan kurang baik kita di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa saja kebiasaan baik yang perlu dipertahankan atau jika bisa dikembangkan, dan pertanyaan lainnya. Nah, saat kita sudah mampu untuk mengenal, memahami, dan menerima diri ini apa adanya, selanjutnya kita perlu mencari nih cara bagaimana agar dapat memperbaiki atau sedikitnya mengurangi dampak buruk dari kekurangan yang kita miliki dan berupaya untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain di circle kita. Nah, ketika kita sudah memperbaiki efek buruk dari kekurangan yang kita miliki, disitulah kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada self-development dengan menumbuhkan rasa percaya diri pada minat yang dimiliki agar kita dapat berkembang. Misal dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, organisasi kepemimpinan, ataupun semisalnya. Nah, kita perlu untuk memulainya dengan menanam dan menumbuhkan rasa percaya diri. Hal itu karena tanpa adanya rasa percaya diri yang tinggi, lazimnya seseorang akan enggan untuk memulai dan mencoba hal baru ataupun melakukan kegiatan di luar aktivitas hariannya. Nah,
dengan kata lain, orang tersebut enggan nih untuk keluar dari zona nyamannya, sehingga hal itu cenderung menghambat pengembangan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, dengan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka kita dapat memperluas peluang untuk dapat berprestasi. Maka yang perlu diterapkan dalam self-development adalah meyakini bahwa kita mampu melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menarik minat dan ketertarikan. Lalu dengan berani dan tanpa rasa takut terhadap hal yang belum terjadi di masa sekarang. Nah, sebagai contoh nih, apabila kita memiliki minat dan ketertarikan di bidang kepenulisan, akan tetapi cenderung tidak percaya diri pada diri kita sendiri atau bisa dikatakan merasa minder, sehingga kita hanya melakukan aktivitas dan kegiatan yang itu-itu saja di rumah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, cobalah untuk meyakinkan diri sendiri dengan mengikuti seminar ataupun workshop terkait kepenulisan seperti content writer dan sejenisnya. Dengan begitu, kita telah berupaya dan mampu untuk melakukan pengembangan terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, self-development dengan mengembangkan kesadaran diri. Nah, agak berbeda jauh dari poin yang pertama. Dalam upaya untuk melakukan self-development adalah memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri. Nah, tiap individu perlu mengenal dan memahami diri sebaik mungkin, termasuk memahami kekurangan, kelemahan, dan kelebihan dirinya sendiri. Lalu cobalah untuk melihat ke sekeliling dan cari tahu nih dari berbagai kekurangan yang ada pada diri sendiri sehingga diperlakukan perbaikan sesegera mungkin. Contohnya nih, di era modern sekarang, di dunia kerja saat ini menuntut para pekerja atau calon pekerja untuk memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, minimal mampu berbahasa Inggris secara aktif. Maka cobalah untuk membangun kesadaran diri dengan bertanya nih pada diri sendiri, apakah kita memiliki kemampuan tersebut? Nah, jika belum menguasai atau hanya memiliki kemampuan dasarnya saja, kita dapat mengikuti kursus atau les bahasa Inggris dasar bagi pemula. Namun, apabila kita sudah mampu atau memiliki kemampuan berbahasa Inggris, kita dapat mengikuti les atau kursus berbahasa asing lainnya. Nah, hal ini akan menjadi nilai plus di mata perusahaan. Kemudian yang keempat, self-development dengan memperbaiki pola hidup. Nah, gak sedikit dari kita sering melupakan poin ini. Padahal poin ini terbilang cukup penting, yaitu membenahi dan memperbaiki pola hidup kita dari yang paling dasar. Nah, contohnya adalah ketika kalian memiliki hobi begadang sampai larut malam, bahkan pagi hari hanya untuk bermain game atau maraton drama, ataupun aktivitas yang tidak terlalu penting lainnya. Awalnya mungkin coba-coba sehingga akhirnya kita malah keasikan akan aktivitas tersebut. Nah, oleh sebab itu kegiatan tersebut diperlukan pertimbangan lagi karena dikhawatirkan nantinya akan kita sendiri yang akan merasakan dampak terhadap proses pengembangan atau self-development. Nah, dengan kata lain, kita akan terpenjara di dalam dunia kalian sendiri yang boleh dikatakan cenderung memperhambat self-development atau pengembangan diri. Nah, ada baiknya self-development dimulai dari dalam keluar. Artinya sesuatu yang ada di diri kita perlu diperbaiki terlebih dahulu nih. Salah satunya kesehatan. Jika kita memiliki tubuh yang bugar dan sehat, tentunya tingkat percaya diri, semangat, dan motivasi akan bertambah seiring keadaan badan siap untuk beraktivitas. Maka dari itu, cobalah untuk mengurangi atau kalau bisa menghindari aktivitas yang kurang bermanfaat yang dapat membuat jadwal atau pola tidur kita menjadi tidak karuan. Nah, kemudian tidak hanya kesehatan saja, memperbaiki pola hidup lainnya secara sederhana guna pengembangan diri atau self-development ini seperti merapikan ruangan atau sudut-sudut ruangan yang memang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, terlihat sederhana, akan tetapi bila mana kita tidak memiliki niatan atau malas untuk merapikannya, besar kemungkinan kita akan malas juga untuk mencari dan menemukan kegiatan self-development lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah self-development dengan memperbanyak relasi dan bersosialisasi. Nah,
tahu gak sih kalian, pernah dengar gak istilah bagaimana pedang bermata dua? Nah, itulah yang sebenarnya dapat menggambarkan poin ini. Dalam suatu hubungan dengan orang lain, ibaratnya bagai pedang bermata dua. Artinya, memiliki dua sisi yang berdampak positif dan juga negatif. Nah, dengan kata lain, bersosialisasi dengan orang lain dapat menimbulkan efek ke arah yang lebih baik atau positif dan bisa pula membawa ke arah yang kurang baik atau negatif, bahkan mengarah pada kegagalan. Nah, untuk itu kita harus benar-benar selektif dalam memilih pertemanan. Cukup sekian pembahasan tentang self-development. Nah, terima kasih sudah menonton dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.